Selamat pagi, saya Sarlita Sapulete dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan materi APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dan di sini saya akan membahas yang pertama yaitu pengertian APBD, yang kedua yaitu tujuan APBD, yang ketiga fungsi APBD, dan yang keempat yaitu prosedur penyusunan APBD, dan yang kelima yaitu sumber pendapatan APBD, yang keenam yaitu sumber pengeluaran APBD, dan yang terakhir yaitu pengaruh APBD bagi perekonomian. Dan kita masuk ke pengertian APBD. APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah bentuk pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. Dan APBD merupakan rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang sudah disetujui oleh DPR. Lanjut ke tujuan. Tujuan APBD. 1. Adapun tujuan APBD yaitu yang pertama yaitu sebagai pedoman pendapatan dan pengeluaran belanja pemerintah daerah. Kedua yaitu membantu pemerintah daerah mengelola kebijakan fiskal. Yang ketiga yaitu menciptakan efisiensi dan keadilan penyediaan barang dan jasa. Keempat, menentukan prioritas belanja pemerintah daerah. Dan tujuan yang terakhir yaitu meningkatkan transparansi pemerintah daerah terhadap masyarakat dan APBD. Masuk ke fungsi APBD. Adapun fungsi APBD yang sama seperti APBN, yakni fungsi alokasi, stabilisasi, dan distribusi. Alokasi untuk membayar pengeluaran dan penetapan daerah di segala bidang sesuai dengan kebutuhannya, dan distribusi untuk menyalurkan dana bagi masyarakat dalam bentuk subsidi premi atau dana pensiun serta stabilisasi untuk memenuhi kebijakan fiskal. Namun fungsi stabilitas dan distribusi lebih efektif bila dilaksanakan pemerintah pusat dalam APBN, sedangkan pemerintah daerah biasanya lebih efektif melaksanakan fungsi alokasi, karena pemerintahan daerah lebih tahu kebutuhan dan standar pelayanan masyarakat. Nah, lanjut ke prosedur penyusun APBD. Sama seperti APBN, APBD pun punya prosedur penyusunan. Awalnya akan ada penyampaian KUA atau kebijakan umum anggaran. APBD bersamaan dengan rencana kerja pemerintah daerah, lalu pemerintah daerah mengajukan rencana peraturan daerah tentang APBD beserta penjelasannya dan dokumen pendukung pada APBD dengan pendukung pada DPRD yang nantinya akan dibahas untuk disetujui. Lanjut ke sumber-sumber APBD yaitu yang sumber-sumber pendapatan APBD yaitu yang pertama pendapatan daerah, yang kedua pembiayaan, dan yang terakhir yaitu belanja daerah. Lanjut ke jenis-jenis pengeluaran APBD. Yang pertama yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir yaitu pengaruh APBD terhadap perekonomian, antara lain yaitu APBD dapat digunakan pemerintah daerah untuk menjaga kestabilan serta memperbaiki perekonomian masyarakat daerah, dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berinvestasi. Sekian penjelasan materi APBD dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.